Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS Online SMPN 39 Bandung. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi cara melindungi diri dan keluarga saat pandemi coronavirus COVID-19. Mari kita awali sesi ini dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Sebelum Pak Gilang menyampaikan materi, izinkan untuk memperkenalkan diri. Profil Pak Gilang, nama lengkap Arya Gilang Utama. Tugas utama guru bahasa Inggris kelas 9 ABCD dan 7 HI. Tugas tambahan sebagai staf lokasi kurikulum Ketua Sub PPID SMP 39 Bandung dan Humas dan pembina ekskul siswa-siswi kelas 7 SMP 39 Bandung. Penting sekali untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari bahaya. Hal ini juga diingatkan oleh Allah SWT dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kawan beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu saja kita semua, diri kita, keluarga kita ingin dihindarkan dari bahaya bencana. Untuk terhindar dari bahaya bencana tersebut, harus ada ikhtiar yang nyata dari diri kita dan keluarga kita. Next. Ya, baik. Definisi coronavirus itu adalah keluarga besar virus, ya, yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Jadi virus corona udah ada dari dulu, ya, keluarga besarnya. Sebelumnya terbagi menjadi dua virus, yaitu MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS atau Severe Acute Respiratory. Jadi sebelumnya sudah ada dua jenis virus corona yang mewabah di muka bumi ini di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2019 ini muncul lagi dari keluarga corona ini virus COVID-19, Coronavirus 2009. Coronavirus adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Penelitian menyebutkan bahwa SARS itu ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia. Kalau MERS dari unta ke manusia. Karena MERS ini bermula di masa inkubasi COVID-19. Coronavirus COVID-19 ini biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Itu masa inkubasi di mana virus itu berlipat ganda. Lalu apa sih tanda gejala umum infeksi coronavirus? Nah, antara lain adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dapat menyebabkan. Bagaimana? Apa saja tanda gejala dari COVID-19? Pertama, demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Lalu batuk pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis. Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh karena gejala dan tandanya menjadi tidak jelas. COVID-19 ini tentu saja dapat kita cegah penularannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencuci tangan secara teratur dengan air yang mengalir dan kita gunakan sabun. Menerapkan etika batuk dan bersin. Seandainya kita batuk, usahakan menggunakan tisu, ya, ditutupan kepada mulut kita. Lalu memasak daging dan telur sampai dengan matang. Hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Tadi yang kita bicarakan adalah latar belakang, ya, dari coronavirus tersebut. Sekarang kita COVID-19 masih ada, tapi kita ingin mulai beraktivitas kembali. Maka kita muncul pada tahapan AKB, adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Yang harus kita semua ingat adalah bahwa sampai sekarang
belum ada penangkal COVID-19. Ya. Maka itu cara terbaik untuk mengatasi pandemi ini adalah gotong royong patuh. 1. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun. Ada hal lainnya yang merupakan adaptasi kebiasaan baru. Ya, mungkin ini sedikit berbeda karena ya juga AKB, adaptasi kebiasaan baru. Di antaranya apa? Hindari berjabat tangan. Ya kan? Jamak tidak boleh jabat tangan ya. Cukup kita lambaikan tangan atau siku. Itu kayaknya kayak aneh ya. Cukup lambaikan tangan aja ya. Lalu apalagi gunakan masker. Ya. Menyapa dan mengobrol menggunakan masker. Hindari atau jangan menyapa dan mengobrol tanpa masker. Dokter Anak Indonesia memberikan panduan bagaimana menjaga anak sehat masa pandemi. Yang pertama, anak-anak sebaiknya tetap berada di rumah. Yang kedua, siapapun dari luar rumah masuk ke rumah kita, bersihkan diri dulu sebelum kontak dengan anak. Jadi usahakan begitu pulang dari kantor, dari mana ke rumah, langsung mandi dulu. Yang ketiga, tidak membawa anak ke tempat-tempat umum seperti pusat rekreasi, belanja, tempat bermain, penitipan anak, kursus, dan sebagainya. Yang terakhir, jika dalam keadaan mendesak, anak perlu keluar rumah, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, anak didampingi oleh orang tua atau pengasuhnya. Jaga jarak, tetap jaga jarak 2 meter. Lalu cuci tangan pakai sabun sering mungkin, pakai masker, dan sebagai tambahan boleh pakai face shield, pelindung wajah. Lalu segera jauhi orang sakit dan hindari menyentuh. Sekali lagi Pak Gilang ingin menggarisbawahi agar kita memperkuat disiplin, saling mengingatkan, dan tetap patuh protokol kesehatan. Terutama di mana saat kita berada di tempat-tempat umum, misalnya pasar tradisional atau di angkutan kota. Itu penting sekali dari kita disiplin, pakai masker, jaga jarak, ya, terutama saat kita berada di tempat. Saat ini Kota Bandung berada di zona biru. Ingin kita turunkan menjadi zona hijau, ya, di mana kalau zona hijau artinya semuanya sudah aman. Nah, insya Allah kita dapat beraktivitas kembali walaupun tentu tetap dengan protokol kesehatan. Bagaimana caranya supaya kita dapat meningkatkan dari zona biru ke zona hijau? Tentunya kita butuhkan adalah memerlukan kedisiplinan bersama-sama. Gak bisa ya, yang ini disiplin, yang ini enggak. Kita harus menerapkan kedisiplinan bersama-sama. Kenapa? Karena status zona wilayah terkait risiko COVID-19 ini bersifat dinamis. Bisa biru, naik jadi hijau, turun jadi biru lagi, turun lagi jadi kuning. Ya, nah seperti itu. Sangat dinamis. Ini tentu saja sangat memerlukan kedisiplinan bersama. Naik turunnya status tergantung pula pada kedisiplinan kita atas protokol kesehatan. Ya, yang tadi pakai masker, jaga jarak, selalu sering-sering cuci tangan pakai sabun. Nah, lalu ada juga hal yang lainnya yang harus kita ingatkan adalah mengenai rapid test atau tes cepat. Ya, ini diperlukan atau penting sekali untuk memetakan resiko dan penanganan cepat. Ya, artinya di mana ada terjadi kasus COVID-19, maka orang di sekitarnya diperlukan untuk mengikuti rapid test cepat COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja anak-anak kalau di rumah aja bosan ya, ingin berolahraga. Ada yang terutama sekarang pada bermain sepeda ya. Apa kita boleh berolahraga? Boleh. Kita boleh berolahraga, tapi tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penyelenggaraan kegiatan olahraga. Yang pertama, lapangannya atau tempat olahraganya usahakan diinspeksi ya, dikasih semprotan inspektan secara berkala ya.
di tempat-tempat olahraga tersebut ya disinfektan secara rutin ya, apakah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yang kedua, di tempat olahraga disediakan sarana untuk cuci tangan ya, di lapangannya bisa ada tempat untuk cuci tangan pakai sabun. Lalu yang ketiga, mereka yang masuk ke dalam tempat olahraga bisa ke lapangan poli, dicek dulu suhu badannya. Jika dia di atas 37,3 derajat Celcius, berarti 38 derajat Celcius itu sudah masuk. Yang keempat, atur jaga jarak aman bagi semua orang. Yang kelima, usahakan peserta dan penontonnya memakai masker. Yang keenam, batasi interaksi antara jumlah peserta dan juga penonton. Nah, yang terakhir, sistem antrian, jaga jarak dan cegah. Ini adalah bersepeda kekinian sehat dan aman COVID-19 di Kota Bandung. Tua muda semuanya marak bersepeda, ya enggak? Asik ya bersepeda ya. Nah, tapi tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan, ya kan? Hobi bersepeda malah kembali kekinian sehatkan badan. Namun tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan rutin cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai helm sepedanya, cek kesiapan sepedanya, dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas. Untuk melawan COVID-19, jangan asal pakai obat. Ya, di media televisi banyak ada informasi mengenai obat-obat yang diklaim sudah bisa menyembuhkan COVID-19. Di antaranya apa? Dexamethasone, hidroxychloroquine, dan chloroquine. Obat-obat ini diklaim katanya bisa menyembuhkan COVID-19, padahal tidak. Ya. Sampai sekarang obat untuk COVID-19 belum ditemukan. Ya. Obat untuk COVID-19 belum ditemukan, masih dalam tahap penelitian. Ya, dan jangan asal pakai obat-obat tadi. Ya, itu adalah obat keras dengan efek samping. Ya, jangan asal pakai obat yang kita gunakan wajib dalam pengawasan dan juga rekomendasi dari mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, bagaimana mencegah COVID-19? Dengan kita meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, banyak makan buah dan sayuran dengan ragam variasi. Yang kedua, konsumsi makanan kaya biji-bijian, kacang-kacangan, dan lemak sehat seperti zaitun, wijen, dan kacang tanah. Itu yang harus dilakukan. Apa yang jangan dilakukan? Nah, yang jangan dilakukan, ya kan? Waspada asupan lemak, gula, dan garam. Jangan berlebihan. Ya, kalau banyak gula nanti diabetes. Kalau banyak garam, nah tinggi itu udah usia tua, tapi tidak juga sedikit ya yang usianya muda udah diabetes ya. Nah, itu makan jajanan-jajanan sekarang ya, makanan cepat saji seperti tersebut. Nah, apa lagi? Minum air putih secara teratur. Nah, itu usahakan 6-8 gelas per hari bagi orang dewasa. Jangan kurang dari 6 gelas. Ya, 6-8 gelas itu harus. Ya, yang belum itu di bawah 18 itu berbahaya. Ya, kita harus cukup cairan 6-8 gelas untuk minum air putih. Lalu hindari minuman beralkohol. Ya, dan berhentilah. Rapid test perlu dilaksanakan untuk keselamatan bersama. Utamanya jika di sebuah daerah ada yang terdeteksi COVID-19, maka orang-orang yang pernah berinteraksi dengan orang tersebut harus segera melaksanakan rapid test. Nah, lalu apa sih kegunaan dari rapid test? Rapid test gunanya adalah screening awal, ya, metode screening awal untuk memetakan di mana ada potensi penyebaran COVID-19. Urgensi tindakan lanjutnya, kalau rapid test sudah misalnya di rapid test ternyata positif, maka belum juga kita bisa positif. Nah, belum. Setelah rapid test, selanjutnya adalah tes swab, ya, swab.
Dan selanjutnya jika positif maka harus segera melakukan isolasi ya, agar dapat segera memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Tadi udah Pak Gilang jelaskan, udah Pak Gilang sebutkan hal-hal baru tersebut. Nah, apa yang harus diingat adalah jangan lengah, jangan menyerah, patuhi protokol kesehatan. Ya, apa yang udah tadi kita sebutkan itu tentunya perlu kita bergotong royong. Artinya semua disiplin melaksanakannya. Ya, katakan di sini jangan lengah, jangan nyerah, berjuang hadapi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru perlu gotong royong. Ya, jadi bersama-sama, berjamaah, ya bersama-sama kita kompak untuk mengatasi COVID-19 ini, ya kan? Mau itu tua, muda, laki, perempuan, mari bersama-sama jaga keselamatan diri dan keluarga kita, ya, agar kondisi situasi sekarang. Nah, kalau siswa SMPN 30 Bandung, apa yang tadi Pak Gilang sampaikan, Pak Gilang ambil bahan-bahannya dari pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi coronavirus dari Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 2020, juga dari Dinas Kesehatan Kota Bandung 2020, dan juga dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.